Double cleansing adalah hal yang paling mendasar dalam merawat kulit kamu. Nah, pertanyaannya sekarang, kamu udah tahu belum step by step double cleansing itu belum? Kalau belum, hari ini aku akan kasih tahu step by stepnya sekaligus aku praktekin. Nonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan kuliah. Nah, udah gak sabar untuk pengen tahu gimana sih step by step double cleansing ini. Nah, langsung aja ikut aku ke kamar mandi. Sekarang gue lagi di kamar mandi. Nah, langsung aja kita praktekin gimana cara double cleansing itu. Yang paling pertama adalah tahapan cleansing. Nah, yang pertama itu biasanya kalau gue lakukan di malam hari adalah pakai ini dulu, cleansing oil. Nah, kenapa pakai cleansing oil? Ini biasanya gue lakukan di malam hari ketika biasanya kulit tuh kotor banget karena aktivitas sehari-hari dan juga mungkin gue habis pakai sunscreen atau juga pakai makeup. Nah, ini bisa disebut sebagai tahapan pertama dari double cleansing. Makanya kita sebut first cleanser. Ini udah lepas kacamata. Nah, akan aku tunjukin gimana caranya aku pakai cleansing oil. Jadi sebenarnya cukup digunain aja, dikeluarin si produknya. Nah, ini adalah cleansing oil. Sesuai dengan namanya, teksturnya juga pasti oil atau minyak. Ini langsung diaplikasiin aja ke wajah. Nah, kalau pakai tekstur yang cleansing oil gini atau cleansing balm, itu gampang banget untuk ngangkat kotoran, khususnya makeup dan juga sunscreen. Kenapa? Karena dia tuh jadi kayak mencair gitu. Jadi kotoran-kotoran yang tadi, misalnya kayak makeup, rata-rata dia tuh yang waterproof gitu kan, yang jadi susah banget untuk dibersihin. Nah, makanya dengan bantuan oil itu akan lebih mudah diangkatnya. Nah, biasanya kalau udah kayak gini bisa dibilas aja menggunakan air bersih. Nah, cuman belakangan aku lagi suka pakai ini. Ini sponge, ini untuk gantiin reusable pad aku karena aku tuh belakangan lagi malas pakai reusable pad karena harus dibersihin gitu kan, harus dicuci dan itu kayak makan waktu lagi. Nah, sedangkan kalau menggunakan sponge seperti ini tuh cukup dibersihin aja abis lagi pakai kayak gini. Nah, ini aku angkat ke wajah. Nah, ini juga sama ngebantu banget kalau misalnya lagi ada ke makeup gitu, dia jadi cepet keangkat gitu dibandingin kalau misalnya kita bersihin wajah langsung pakai air, karena tuh lebih ngabisin waktu sih, jadi makanya aku belakangan lebih suka kayak gini. Terus yang aku suka juga, nah ini sponsnya ini dari mereknya The Body Shop. Nah, dia tuh teksturnya kayak yang apa ya, bertekstur gitu. Nah, makanya dia tuh bisa sekaligus kayak exfoliating juga. Walaupun exfoliatingnya sih sebenarnya yang lebih minimal gitu ya, bukan. Cuma lumayan lah ya buat ngangkat kotoran-kotoran dan juga sekaligus angkat sel-sel kulit mati. Nah, selesai kayak gini baru aku bilas menggunakan air supaya lebih bersih lagi. Saya tadi udah pakai first cleanser sebagai tahapan pertama. Nah, sekarang lanjut ke tahapan kedua. Nah, ini menggunakan pembersih wajah juga. Nah, kalau aku pakai yang modelnya seperti ini adalah facial cleanser atau face wash ya, macam-macam sih namanya, dan juga teksturnya tuh macam-macam, ada yang bentuknya gel, ada yang krim, pokoknya macam-macam. Nah, yang pasti ini tetap harus digunakan karena ini adalah tahapan kedua untuk memastikan kulit kita tuh benar-benar terangkat kotorannya, nah, menggunakan si produk ini. Nah, biasanya kalau pagi hari aku cukup pakai ini aja, si face wash ini. Kenapa? Karena memang kalau pagi biasanya aku ngerasa kulit aku tuh nggak sekotor dibandingin kalau malam hari ya, karena kan cuma dipakai tidur gitu aja. Makanya aku biasanya double cleansing itu hanya digunakan di malam hari aja. Ini biasanya langsung dibaur aja ke wajah, diusahakan dulu, nanti busanya diaplikasikan ke wajah untuk mengangkat sisa-sisa kotoran, dan habis itu dibilas dan ditunggu sampai kering. Step selanjutnya, ini juga sebenarnya bisa di skip atau enggak, tapi karena tipe kulit aku adalah kering, jadi aku sebisa mungkin nggak melewatkan step yang ini. Jadi step kedua adalah toning atau aku menggunakan toner. Nah, toner yang aku gunakan adalah hydrating toner. Karena tadi kenapa? Karena kulit aku kan kering ya, jadi harus dinormalkan kembali setelah tadi kita udah bersihin pakai face wash gitu. Nah, biasanya itu kan selain ngangkat kotoran, dia juga bisa aja ngangkat minyak-minyak alami yang ada di wajah. Nah, itu biasanya makanya suka ngerasa kok kulitnya kering ya kalau abis lagi pakai si face wash gitu. Nah, makanya aku biasanya gunain si toner ini. Nah, ini aku pakainya yang seperti ini. Nah, ini sebenarnya pakainya caranya gampang banget. Cukup dituangin ke tangan, terus ditap-tap aja ke wajah sampai dia menyerap sempurna. Nah, tadi tuh aku habis pakai face wash tadi tuh aku ngerasa kulit aku tuh kayak kering gitu. Walaupun belum sampai yang ketarik banget, tapi tetap aja ngerasa kering dan aku ngerasa nggak nyaman karena ya balik lagi tipe kulitku adalah kering kan. Nah, makanya kalau udah dipakein toner seperti ini, nah ini tuh jadi
lembab gitu. Jadi si toner ini membantu mempersiapkan wajah untuk kita next selanjutnya pakai skincare yang lain. Nah lanjut, ini juga sama, ini adalah step yang sebenarnya optional, jadi teman-teman bisa pakai atau enggak. Karena kalau basic skincare biasanya ngelewatin hal-hal yang tadi, tapi kalau misalnya punya kebutuhan khusus, misalnya atau kulitnya lagi bermasalah, atau ya memang butuh aja gitu supaya lebih baik lagi. Nah biasanya aku nggak ngelewatin step ini, itu menggunakan serum. Nah ini ya serum yang lagi aku pakai dan aku suka banget. Aku udah pernah bikin reviewnya juga di video aku. Nah serum yang biasanya aku suka pakai itu adalah yang bisa memenuhi kebutuhan aku. Nah kebutuhan aku apa ya? Tadi sih sebenarnya karena kulitku tuh kebanyakan karena masalahnya adalah kering. Jadi aku cari yang memang bisa melembabkan gitu. Cuman karena aku juga punya masalah-masalah lain seperti bekas jerawat. Nah jerawat juga. Jadi aku biasanya suka juga cari yang serum-serum punya kemampuan untuk brightening. Nah, serum ini tuh banyak banget macamnya. Jadi, baik lagi, ini kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Dan makanya aku bilang, di step ini tuh adalah step yang tambahan dan bisa disesuaikan sama kebutuhan. Oke, lanjut. Sekarang ini adalah tahap yang sebenarnya yang basicnya. Nah, tahap yang selanjutnya adalah aku pakai moisturizer. Nah, ini aku lagi pakai moisturizer ini. Nah, ini juga tahapan yang cukup penting. Ini buat semua jenis kulit ya. Jadi biarpun kulit kamu yang berminyak, kamu jangan ngerasa oh kalau aku udah berminyak jadi aku nggak usah pakai pelembab gitu atau moisturizer. Nah itu salah banget. Justru kamu harus tetap pakai moisturizer karena kulit kita tuh butuh keseimbangan gitu loh. Jadi supaya nanti dia nggak menimbulkan masalah. Nah cuman nanti tinggal gimana cara milih produk yang tepatnya itu seperti apa supaya dipakainya tuh juga lebih nyaman. Nah kalau aku karena balik lagi aku udah kulitnya kering, jadi aku tuh suka pakai pelembab yang tentunya bisa melembabkan kulit dengan baik. Jadi kalau misalnya pada saat siang hari nih ya, mungkin teman-teman ada yang suka ngerasa kok kenapa ya makeup aku tuh kok nggak nempel, suka crack gitu, terutama teman-teman yang kulitnya kering. Nah itu kenapa? Karena kulit kalian tuh nggak di skin prep dengan baik. Jadinya malah kayak pecah-pecah gitu si make upnya. Kalau misalnya kalian udah di skin prep gitu ya, di prep apa sih preparation dipersiapkan dengan baik, maka nanti si kulit pun juga akan lebih anteng gitu ya kalau misalnya dipakein apapun. Di tahap ini double cleansing itu udah selesai. Jadi kalau misalnya malam hari, kalau udah kayak gini, aku udah tinggal tidur aja. Cuman kalau misalnya di pagi hari, biasanya akan lanjut lagi pakai sunscreen. Gimana? Cara ini kelihatannya ribet atau ya memang harus kayak gini ya. Tapi kalau menurut aku nih jangan sampai dilewatkan di setiap harinya, di setiap malamnya. Karena jangan sampai kulit kita tuh tidur dalam keadaan yang kotor. Karena akan menimbulkan masalah di besoknya. Ini adalah basic skincare yang paling dasar banget, jadi harus kalian lakukan karena kalau misalnya mau kulitnya sehat, tentunya harus dibersihkan dengan baik. Nah, kalau misalnya tadi kan aku udah kasih tahu tuh beberapa produk-produk yang aku pakai. Nah, misalnya teman-teman masih bingung atau belum tahu sebenarnya tipe atau jenis kulitnya seperti apa, kalian bisa nonton video ini. Nanti kalian lihat di situ gimana sih cara untuk mencari tahu nih tipe kulit aku tuh seperti apa. Gunanya supaya nanti kalau misalnya mau cari produk, nah bisa menemukan produk yang tepat. Dan terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye.